Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakatala dari sebelah satu. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah data dari Python. Di permasalahan ini, saya mempunyai satu permasalahan, yaitu saya ingin membuat sebuah diagram batang berisikan pendapatan dari iPhone 5 tahun terakhir dari tahun 2024 hingga tahun 2020. Di sini kita lihat banyak variasi pendapatannya dia per tahun. Di sini saya menggunakan kuartal 1 dan kuartal 2 karena masalah yang saya ambil adalah karena ada iPhone 16 yang baru ini nggak bisa masuk ke Indonesia, maka secara tidak langsung terjadi akan penurunan pendapatan sang iPhone. Nah, bagaimana sih kita cara buat data diagram batang menggunakan Python? Step pertama, kalian harus mempunyai sebuah data. Nah, di sini gue udah punya data. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam pemrograman, kita pertama harus bisa mengubah dari XLSX atau string spreadsheet itu menjadi CSV dulu guys. Karena kalau nggak bisa pakai CSV, kita bakal kesusahan. Contoh di sini karena di sini saya udah ekspor, jadi tidak perlu. Penting kalian harus ubah ke CSV. Setelah kalian udah ubah file kalian menjadi CSV, kita langsung aja membuat new notebook. Kita tunggu. Oke. Setelah kalian sampai di sini, kalian bisa mengubah nama dari project kalian. Sebagai contoh, saya adalah ingin mencari pendapatan per tahun iPhone. Nah, pendapatan per tahun iPhone. Nah, sebelum kita juga untuk masuk ke programan, bagaimana sih kita untuk mengupload file yang ini ke dalam sini? Yaitu dengan cara kalian klik logo folder di sebelah sini. Setelah tunggu dia untuk menghubungkan antara nanti untuk menghasilkan pencarian saat. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian pencet pasang drive. Lalu kalian ceritanya sambungkan ke Google Drive. Oke. Kalau sudah drive kita pencet. Di sini kita bakal muncul My Drive. Setelah muncul, di sini banyak drive. Ini drive saya ya. Dan saya itu naruh drive itu di informatika. Setelah membuka informatika, kita cari drive file yang belakangan itu CSV, yang itu referensi AVFC. Nah, kalau saya itu yang ini. Nah, kita tuh klik kanan, lalu kita salin jalur. Setelah itu kita baru mulai pemrograman. Yang pertama, yang paling penting sebelum kalian mulai, yaitu kalian harus mengimport pandas untuk mengecek data terlebih dahulu. Itu dengan menuliskan import pandas as pd. Setelah itu kita langsung saja memasukkan file yang tadi yang kita udah salin jalur, yaitu dengan cara path sama dengan tanda kutip kita copy aja yang tadi. Nah, di belakang sini ada tulisan CSV guys. Setelah kalian sudah memasukkan itu, kalian boleh ke pd sama dengan ini udah ada ya guys, sorry kebalik, df sama dengan pd read underscore csv path. Nah, habis itu kita munculkan dengan di titik tab. Nah, di dalam ini kita harus isi kolomnya. Kalau misalkan tidak terjadi error, contoh seperti kan kalau misalkan saya terjadi error, nah ini kan datanya nggak lengkap.
bagaimana sih biar nggak lengkap? Itu dengan cara kita melihat lagi ke file yang tadi, file data tersebut berasal. Di situ kita lihat dia di kolom berapa, sampai kolom berapa. Di sini saya sampai kolom 11. Ya udah, berarti saya tulisnya 11. 11 berarti semuanya sudah masuk. Kita cek lagi, terakhir 9,5, 9,8, tadi juga 9,8. Setelah cek sudah selesai, kita boleh langsung saja untuk membuat sebuah data frame yang kita namai iPhone underscore underscore data underscore data harusnya, terus dengan di f underscore underscore tanda kurung, kurung lagi, baru nama friends tersebut. Sini kita menggunakan quarters. Setelah kalian sudah memasukkan quarters, kita tambahkan 2 di belakang ini. Di belakang ini dengan sebutan iPhone, karena kita fungsi terakhir itu untuk mencari data-data iPhone ini. Jadi kita tulis tanda kutip, dan lupa kata-katanya itu harus sesuai dengan si iPhone datanya atau yang ada tertera yang ada di data. Setelah itu kalian boleh langsung turun ke bawah. Habis itu kalian bisa langsung saja untuk membuat diagram berdatangnya dengan kita menggunakan yang namanya PLT. Nah, sebelum kita ternyata saya robot. Oke. Jadi sebelum kita memasang bar diagram itu, kita harus mengimport figure, dan kalian sini bisa lihat sudah ada axisnya kalau kalian di collab. Jadi kalian bisa ini mempermudah untuk yang baru pengen masuk ke dunia perkodingan atau pemrograman, kalian bisa gunakan Google Colab. Jadi tulis saja fix size. Nah, di sini nih ukuran dari table nanti yang kita bakal buat. Ini adalah X dan ini adalah Y. Kita bakal coba di X itu di 20 dan Y-nya itu 15. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya, itu adalah LT titik. Sebelum kita untuk membuat lebih bagus, selanjutnya kita akan membuat PLT, yaitu selanjutnya kita akan membuat diagram batang, yaitu dengan kode PLT titik plot kita kurung, terus kita masukin iPhone data yang ini atau data frame kita, yaitu kita tulis saja iPhone data. iPhone data bisa kita kurung untuk kita targetinnya tuh kemana. Dan saya itu targetin yang pertama itu ke quarters, paling bawah quarters. Jadi kita harus sesuai dengan ini. Kalau misalkan kalian nggak sesuai, saya lupa tanda kutip. Nah, karena kalau misalkan tidak sesuai dengan tabel yang tertera yang ada di sini, itu bakal error, guys. Jadi harus sesuai. Kita jangan lupa tuh koma. Habis koma kita masukin lagi iPhone data untuk data kedua kita. Data kita kurung lagi sekarang quarters. Nah, habis quarters, maaf guys, bukan ini bukan quarters guys, sorry, di sini ada kesalahan. Ini seharusnya branch, karena di sini kan di F ini untuk membuat data frameworknya. Nah, kita tuh untuk memutuskan pertargetan barisan mana yang akan dipilih. Nah, di sini harus sesuai. Jadi ini bar
brands, jangan lupa n, kita ke error brands, terus kita ke iPhone untuk mencari data tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita lanjut dengan yang namanya pendapatan per tahunnya atau income quarters revenue. Kita bisa langsung aja copy sini. Oh my lord, salah guys, tidak tercopy. Kalian kalau misalkan pengen teliti atau pengen takut kalau misalkan kalian dalam tulis itu salah gitu tuh, bisa langsung aja copy dari sheet. Oke, biar kalian nggak salah, kalian bisa langsung aja copy di sini. Habis itu, setelah itu kita untuk warna dari diagram batang tersebut kita bisa ngetik yaitu dengan nama color sama dengan ini warna sesuka kalian mau warna apa, terus kita buat tanda kutip. Misalkan saya mau pilih warna saya pengen warna dark blue. Oke, kita bisa warnanya itu dark blue biar lebih data itu kelihatan dan tulisannya lebih kelihatan. Selanjutnya kita bisa membuat yang namanya PLT dari title ya. Title. Nah di sini kita title-nya itu mau title apa? Contoh misalkan saya ingin jadi pengen tahu itu pendapatan dari penjualan iPhone 5 tahun penjualan iPhone dari 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun ke belakang. Nah itu yang benar. Dari jangan lupa tanda kutipnya. Nah di sini pendapatan per tahun iPhone. Di sini kalian bisa aja langsung menggunakan fitur ini, itu dengan cara klik tab. Nah kalian sudah langsung bisa untuk langsung aja begitu. Sini saya jika kalian pengen benerin, kalian bisa benerin ya jika masih ada yang error atau yang tertinggal. Sini X labelnya atau X yang di bawahnya itu quarters dan sedang ke atasnya itu adalah pendapatannya. Setelah itu kita bisa langsung ke PLT show. Ini adalah untuk memunculkan dari diagram bar. Maaf. Nah, kita bisa lihat sudah jadi. Ngasih tips kalian untuk memperbagus dari si diagram ini, karena kan di sini orang butuh. Nah ini kan ada koma-komanya nih guys, ada koma-komanya, sedangkan di sini hanya menggunakan dari kiri ini. Jadi saya tuh pengen ada angka di atas ini, yaitu dengan cara yang pertama kalian ke di belakang PLT bar kita tulis bar float, baru sama dengan itu kayak sebuah menandakan buat nih guys, kita namanya PLTB bar float untuk label atau data tambahan. Nah di sini kita koma, kita masukkan data frame kita. Kenapa ada dia dulu kalau tidak diajak? Oke, kita masukin data frame. Salah. Baru kita tambahin ini. Nah, yang kita mau tambahin tuh apanya guys? Jadi kita yang mau tambahin adalah data dari si kuartasnya. Data si pendapatan per tahunnya guys. Karena
ya kalau kita lihat di filenya, kalau kita lihat di file pendapatan per tahun itu mengisi data-data pendapatannya. Habis itu kita bisa untuk mengubah fontnya, tapi kita coba dulu untuk apakah ini sudah mendapatkan fatal untuk naruh ya guys. Nah, untuk naruh data untuk nah udah jadi guys, kalian bisa lihat ada 91-nya, jadi data itu lebih detail. Nah, kalian juga bisa ganti warna dari font ini dengan kalian type aja sehabis ini, sehabis dari label type, atau sebelumnya juga bisa. Fontnya bisa kalian ubah, di sini juga kalian bisa ubah dengan kalian ketik. Contoh pengen saya gedein dari judulnya, salah, sehabis ini kita koma lagi, habis itu kita tulis font size sama dengan langsung aja angka. Sekarang saya mau buat 10. Nah, sudah berubah, atau enggak biar kelihatan perubahannya kita coba. Boom, gede banget kan guys. Jadi kalian bisa otak-atik lagi untuk memperbagus dari pembuatan diagram batang ini. Jadi sekian dari saya. Ini saja yang bisa saya kasih, basic pembuatan dari diagram menggunakan Pandas and Matplotlib dengan Python. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.